Share screen-an aku udah kelihatan belum? Oke, thank you Iqbal. Oke, jadi kita pada kali ini bakal em, responsi tentang DLL, terus CSLL sama CSDLL. Eh, CLL. Ini karena CDLL-nya aku belum bikin, nanti kita bikin bareng-bareng aja kali ya, biar figure out bareng-bareng. Oke, buat DLL, kita pertama dari ADT-nya dulu ya. Yang ngebedain DLL sama SLL, ya udah pasti, yaitu kalau DLL ada pref-nya, di setiap elemennya itu ada pref-nya. Nah, dan di struct list-nya itu ada silas yang ngepointing ke elemen paling akhir dari si linked list itu sendiri. Oke, bedanya buat metode-metode yang ada di double linked list sama single linked list, yang pasti kita bakal ngurusin silas L-nya juga dong, sama si pref-nya. Kayak yang bisa kita lihat di sini di create new list, yang tadinya kita single linked list itu cuman ngeinisialisasi first L dengan null doang, kita di sini ngeinisialisasi silas L sama dengan nullnya juga. Oke, sampai sini mah pasti pada ngerti ya, karena udah praktikum juga kan DLL minggu kemarin. Buat selanjutnya create no element, ini sama aja, kita allocate P, yang ngebedain yaitu pref P-nya itu kita inisialisasi dengan null. Next P-nya sama, info P-nya kita inisialisasi dengan X, yaitu parameter dari si fungsi create no elementnya. Nah, mungkin di sini ada perbedaan. Oh, belum. Di sini sampai sini belum terlalu. Ini cuman kita insert first, yaitu buat parameternya sama L terus sama P. Kita ngecek juga pertama first L itu sama dengan null nggak, atau enggak datanya itu di dalam si doubling list ini kosong apa enggak. Kalau misalnya kosong, ya udah si first L-nya kita inisialisasi sama dengan P, sama last L-nya juga sama dengan P, karena elemennya cuma satu. Nah, selanjutnya um, else-nya. Berarti kalau misalnya datanya di dalam doubling list itu udah ada, ya berarti kita si next P-nya kita sama denganin first L. Ini sama kayak di single English juga nih. Yang bedain yaitu di sini ref dari first L sama dengan P. Berarti data sebelum si first L itu kita inisialisasi sama P. Karena si first L-nya nanti kan kita bakal pindahin kan. Kita bakal jadiin ke si data yang baru. Elemen yang baru yaitu si P. Nah, di sini kita first L-nya inisialisasi sama si P. Oke, sampai sini ada yang tidak mengerti, kawan-kawan? Oke, nggak ada ya. Ini nanti buat si bahan-bahan yang ada di sini bakal aku share juga ya ke si Iqbal. Nanti Iqbal tolong sharein ke kelas ya. Oke, buat insert class. Nah, ini di sini baru kita kelihatan banget fungsi dari si double list. Perbedaan yang paling kelihatan lah dari single list sama double list. Ini sama kayak di atas, kita ngecek kalau misalnya sebentar. Oke, Iqbal. Oke, yang selanjutnya ya ini sama kayak tadi kan, first L itu sama dengan null, berarti ya datanya kosong. Kalau misalnya datanya kosong, ya udah kita si first L itu diinisialisasi sama P, plus ya kita inisialisasi sama P juga. Nah, buat else ya, eh nah di sini nih, tadi single list kan kita harus ngeloop datanya, ngeloop si link listnya itu sampai ke elemen terakhir, baru kita insert kan. Nah, karena di sini udah ada silas, yaitu yang megang data, yang ngepointing elemen terakhir. Jadi kita tinggal inisialisasi si next last L-nya aja. Next last L itu sama dengan P, dan si pref P itu sama dengan last L. Ref P itu kan data yang si P itu kan data yang mau dimasukin kan.
Nah si P-nya itu si previous dari si P-nya itu kita, assign dengan last L. Nah, terus baru terakhir itu last L-nya kita, assign dengan si P, dengan elemen P. Oke, ini kalau buat find ini sama kayak, single linked list kemarin, karena dia tuh, ya udah dia cuman, mmm, nyarinya itu ya next next gitu kayak single linked list kemarin. Si, ya kalau misalnya si first L sama dengan nol atau enggak berarti ya list-nya kosong, kita print aja list kosong, kalau misalnya list-nya udah ada elemen, ya berarti kita assign si P-nya dulu ke si first L, while si X tidak sama dengan info P, kan kita nyari si, elemen yang info type-nya itu sama dengan si X, yaitu ada di parameter sini. Kalau misalnya dia tidak sama dengan info, ya kita loop terus sampai ketemu, pas udah ketemu baru kita return si P-nya. Oke, ini sama sih. Nah, ini buat insert after. Insert after ini seharusnya kalian udah familiar sama insert after yang double linked list, soalnya di, praktikum kemarin juga ada kok insert after buat double linked list. Pertama kita assign dulu si address pack dengan memanggil, fungsi find yang parameternya itu L, X, sama P. Jadi si, X-nya itu info yang kita pengen cari, sama si P-nya itu, data yang pengen kita, masukin. Oke, ya ini si X-nya itu si prekel lah bisa dibilang. Setelah itu ini next P-nya kita sama dengan kita assign dengan next prek. Sorry, sebentar. Oke, Dimas Krisna, kenapa? Permisi Kak, izin bertanya. Iya boleh. Itu yang function find, kalau misalkan X-nya nggak ketemu itu P-nya return apa itu Kak? Oh iya, aku juga. Sebentar. Return P harusnya return null sih. Mmm, Berarti di if lagi atau sebentar. gimana? Iya, harusnya di if lagi sih. Return P sebentar. Gimana ya? While oh enggak, karena ini kalau misalnya P-nya udah terakhir, udah data terakhir, udah elemen ke terakhir, itu kan si P-nya bakal nyimpen si nol kan? Iya dong. Oh iya, jadi otomatis gitu Kak. Jadi dia otomatis nge-return nol atau bisa kita, apa sih namanya, kita bisa tambahin kondisinya dan si P tidak sama dengan nol. Ini, kita tambahin kondisinya ini. Jadi dia bakal nge-loop terus selama si X-nya itu tidak sama dengan info dan P-nya itu tidak sama dengan nol. Jadi kalau misalnya dia nol, loop-nya bakal berhenti dan si fungsi ini bakal nge-return nol, gitu. Ngerti nggak? Oke Kak, ngerti. Ngerti. Oke, mantap. Oke, lanjut ke insert after ya. Ini next spec kita bakal, assign sama next spec, bentar, aku biar gampang kita gambar aja ya. Ini misal elemen ke satu L, ini L ya, L, terus, mmm, ini karena double linked list, berarti dia ada pref-nya yang nunjuk ke elemen sebelumnya. Nih, pertama si prek, kita mau masuk prek itu misal si preknya itu ini, kita mau, masukin data, setelah, elemen ini. Nah, kita bikin dulu bentar, P, ini si P, data yang mau dimasukin, next P sama dengan next prek.
Ini kan karena ini prek, sebentar biar kalian kebayang. Ini prek, ini P, kita si next P-nya itu kita bakal tunjuk ke si next prek. Next prek itu yang ini kan. Kita tunjuk ke sini. Setelah itu previous dari next prek. Berarti next prek itu kan ini. Berarti previousnya previous dari next prek. Berarti previous dari elemen yang ini dong. Yang ini kan. Ini kita tunjuk ke si P-nya. Aduh, ini itu banget ya. Bentar deh. Misal gini deh. Ini P, ini prek. Oke. Ini next dari si prek. Ini previous dari next prek. Next P. Next P kita tunjuk dulu ke si next prek. Next prek. Nah, setelah itu previous dari next prek. Berarti next prek itu kan yang ini. Previousnya berarti kita tunjukin ke si P. Berarti nunjuk ke sini dong. Si previous dari elemen yang ini. Setelah itu next prek sama dengan P. Berarti yang sebentar eraser mana sih? Data. Nah, inilah. Aduh, kecil banget. Jadi kayak gedein gak sih? Ya, apa? Ya udah nggak apa-apa. Aduh. Tadi kita sampai mana? Next prek sama dengan P. Berarti si next prek ini bakal nunjukin ke si P. Sini dong. Setelah itu si pref dari P, si pref dari P itu bakal nunjuk si prek. Berarti prefnya si P ini bakal nunjuk ke si prek. Nah, dikarenakan ini nih masih ada garis, karena harusnya udah nggak ada ya, soalnya kan si pref next prek ini udah nunjuk ke si P. Jadi dia bakal di override gitu. Jadi ini harusnya udah nggak ada garis ini. Sampai sini kalian ngerti nggak? Buat insert after doubling list. Oke, silakan Nova. Tadi yang di insert afternya kan manggil function delete, find ya. Di situ parameternya 3. Kalau yang di Ah, atas parameternya cuma 2. yang di sini LXP. Bentar, oh Iya. ya berarti ini aku salah nih. Oh ya, gini. Iya benar harusnya gini. Oh, masih Max. nggak. Oke, thank you udah ngoreksi. Ada lagi yang mau ditanyain apa udah ngerti semua buat insert after? Oke, karena nggak ada yang nanya, aku asumsikan kalian udah ngerti semua ya. Nah, kita lanjut ke delete first. Nah, di delete first ini kita ngecek dulu si first L itu sama dengan nol apa enggak. Kalau misalnya sama dengan nol berarti listnya kosong dong. Ya udah berarti kita nggak ada data yang nggak ada elemen yang bakal kita delete. Ya udah kita print aja list kosong. Nah, terus kita bikin kondisi lagi. Jika si next first L sama dengan nol, sebentar, ini harusnya next first L sama dengan nol. Oh iya bener. Next first L sama dengan nol. Berarti datanya itu cuma satu yang ada di doubling list ya. Kita pertama si P ini yaitu parameter yang bakal kita outputin. Jadi di sini nih, ini parameternya address in and out kan, si P itu. Nah, si P-nya itu kita assign oleh si first L karena first L itu yang kita pengen data yang pengen kita hapus atau elemen yang pengen kita hapus. Nah, first L-nya kita jadiin nol, last L-nya kita jadiin nol juga.
Oke, buat selanjutnya, berarti di sini else-nya itu kondisinya ya kalau misalnya si, eee, elemen yang ada di doubling list-nya itu lebih dari satu elemen. Nah, kita pertama, yang pasti karena ini delete first, kita assign si P-nya itu jadi first L. Nah, terus first L-nya itu kita assign oleh si next P. Nah, terus previous dari si first L kita jadiin null. Ini buat ngehapus, si yang tadi ya first L, yang tadinya first L, eee, kita hapus gitu, biar udah nggak ada di dalam si elemennya itu udah nggak ada di dalam si doubling list-nya. Nah, buat next P-nya kita juga, jadi biar kalau misalnya itu dia next-nya itu udah gitu. Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Oke, nggak ada ya. Nah, ini buat delete last. Kita kayak tadi, pertama itu kita ngecek dulu si skala itu sama dengan nol atau enggak. Kalau misalnya iya, berarti kita print aja si list kosong. Nah, terus ini sama kayak di atas juga, kalau misalnya datanya cuma satu, ya udah si P-nya itu kita assign oleh first L sama last L-nya kita jadiin null. Nah, berarti si list-nya jadi kosong kan, berarti udah nggak ada elemen sama sekali. Kalau misalnya elemennya itu cuman ada satu di dalam doubling list-nya. Nah, setelah itu, kondisi di sini sama kayak di atas, berarti kalau misalnya elemennya itu lebih dari, 1 di dalam doubling list-nya. Kita mau ngedelete si last ya. Berarti last L-nya kita, jadiin previous last L, bentar, aku gambar aja. Mmm, delete last. Misal L. Nah, ini first dan ini last gitu ya. Last L kita jadiin, pref last L ya berarti ini dong. Berarti last-nya yang di sini kita coret, si last L-nya pindah ke elemen yang ini, last L. Setelah itu next, last L sama dengan nol. Next last L kan yang ini, apa sih, dia si last L-nya itu nge-pointing ke elemen yang ini kan. Nah, elemen ini kita pengen hapus. Sebentar, ini aku lupa si P-nya itu kita assign dulu ke last L. Bersama dengan last L. Oke. Next last L sama dengan nol. Ini berarti kita coret pointingnya. Dia berarti udah nggak nyambung lagi dong si elemen last L-nya ke last L yang lama. Last L baru. Nah, pref dari P sama dengan nol. P itu kan last L. Last L-nya tuh yang masih last L yang lama nih. Si pref-nya kita jadiin nol juga. Berarti kita ngehapus relasi, yang sini, yang pref-nya. Jadi, setelah kita manggil delete last, doubling list kita sisa yang ini dong nih. Nah, yang ini kita jadiin P, yaitu P. Nah, itu P itu input output. Jadi dia bakal bisa dipakai lagi, di main-nya. Oke, sampai sini delete last ada yang nanya atau tidak? Ada ya? Oke, delete after. Pertama ini mirip-mirip sih sama delete after yang di single link list kemarin. Ya bedanya
kita ngurusin si pref-nya juga. Berarti si prek itu bentar aku bikin dulu. Duh, jelek banget. Delete after. Ini first L gitu ya. Ini last L. Maaf banget ya, gambaran aku jelek banget. Oke, misal preknya itu kita mau yang ini aja. Berarti data yang, duh, jelek banget. Bentar, prek. Berarti data yang mau dihapus ini kan, karena ini delete after. Prek find LXP ini harusnya gini. Nah, setelah itu, sebentar, typo ya benar. Prek kita assign dengan memanggil fungsi cfind. Setelah itu P kita assign sama next prek. Nah, P di sini sebentar, P sama dengan next prek. Next prek itu kan yang ini ya. Ini kita nggak usah bikin ini deh. Berarti P sama dengan next prek. Berarti ini kita si P-nya itu pointing ke si next prek ya. Next prek itu yang ini kan. Setelah itu next prek sama dengan next P. Next P itu kan yang ini. Berarti si next prek itu dia pengen ngehapus relasi yang ini sama yang ini. Jadi dia langsung nge-assign ke si next P. Next P itu yang ini. Setelah itu previous dari next P. Previous dari next P itu yang ini kan. Previous next P sama dengan, tunggu, previous next P sama dengan, oh ya, previous next P kan next P ini kan ini. Berarti previousnya itu kita assign ke pointing langsung ke si prek. Berarti di sini dia ngehapus relasi yang ini sama yang ini. Nah, terus di sini next P-nya itu iya, soalnya sebenarnya ini belum kehapus. Yang dua ini nih, next P sama pref P-nya itu belum kehapus. Baru yang ini doang nih, yang tadi si next prek itu next, misalnya sebentar, next prek sama dengan next, sebentar, next prek sama dengan next P. Oh ya, benar ini. Next prek sama dengan next P. Pas yang di sini itu dia ngehapus cuman yang ininya doang, next prek-nya doang. Yang ini masih ada. Jadi si next P itu masih ada. Nah, terus yang di pref next P yang di sini dia ngehapus yang ini doang. Apa, relasi yang ini dong. Nah, berarti kan kita masih ada si next P itu masih pointing ke si last L. Nah, terus si next pref P itu masih pointing ke si prek kan. Nah, itu kita hapus. Kita assign aja sama si null. Jadi relasi yang ini kita hapus, relasi ini kita hapus juga. Terus sampai sini delete after masih ada yang belum ngerti? Udah semua ya. Ini split sama merge ini kita nanti aja ya. Create new list. Ini CSLL. Ini sebenarnya kalau dari segi ADT nggak ada yang beda sama SLL biasa. Jadi dia tuh di elm list-nya masih cuman ada info sama next. Terus di struct list ya itu cuman masih ada address first. Itu sama kayak SLL kemarin. Nah, terus buat create new list-nya juga masih sama, first L sama dengan null. Setelah itu create new element. Oh, ini sama.
Jadi kita ngalokasi si P dulu, setelah itu next P-nya kita, assign oleh null, sama info P-nya kita assign dengan si X yang ada di parameter. Nah, paling beda cuman di oh ya di sini nih, insert first sudah mulai. Jadi ini kita ngecek dulu si first L sama dengan nol apa enggak. Kalau misalnya si first L sama dengan nol berarti dia udah nggak ada dia nggak ada elemen di dalam listnya dong. First L kita assign oleh P. Terus karena circular single linked list itu jadi kayak gini. Biar kalian ada gambaran ya. Ini first L. First L. Ini first L, next dari si first L itu dia nggak boleh nol. Bedanya CSLL sama SLL. Ya berarti kita assign di insert first itu si first L-nya, si next first L-nya kita ngepointing ke first L-nya lagi. Jadi kayak gini. Jadi kalau misalnya kalian panggil next first L, itu dia bakal nampilin ya si first L itu sendiri karena si elemennya itu cuma ada satu kan. Oke, buat selanjutnya. Nah, ini ribetnya CSLL yaitu ada di sini. Dikarenakan kita nih, aku gambar dulu. Em, dikarenakan si data terakhirnya itu harus selalu ngepointing ke first L lagi. Berarti mau nggak mau ya kita di insert first-nya itu kita harus nyari data terakhirnya dulu. Terus kita simpen ke dalam em, variabel yang bertipe datakan address. Ya di sini kita pakai Q. Ini kita Q-nya kita assign sama dengan si first L dulu. Setelah itu kita loop dengan kondisi next Q tidak sama dengan first L, kita loop terus. Kalau misalnya next Q-nya udah sama dengan first L, dia bakal berhenti. Berarti kita dapat nih si Q-nya itu udah data terakhir. Setelah itu, um, coba ini kan kita pengen bikin tambahin data baru. Halaman baru. Cuman lagi deh. Kelihatan. Ini first L. Nah ini kan kita masih ngepointing si data terakhirnya itu ngepointing ke first L itu selalu ya. Itu single linked list. Circular single linked list. Next Q-nya itu eh nih sebentar data yang kita mau masukin. Ini P. Next Q kita assign ke P. Jadi sebentar. Ini hapusnya gimana ya? Waduh, hapus. Ya Allah. Ini P. Nah, harusnya kan tadi di sini itu ada data terakhirnya itu kan ngepointing ke si first L. Nah, ini kita next Q-nya itu yang seharusnya tadi sama dengan first L, kita ganti ngepointing ke si P, yaitu data yang kita pengen masukin. Next Q sama dengan P. Karena si P itu ini sebenarnya jadi mirip insert class kan. Tapi dikarenakan ini insert first ya berarti kita si next P-nya itu oh ya ini berarti kita kita pointing dulu si next P-nya itu jadi first L. Nah, baru si first L-nya itu pindah ke si P di sini. Jadi urutannya itu si P terus yang ini
yang ini baru yang ini. Nah, terus yang ini baru nge-pointing lagi ke si first L-nya, yaitu yang sekarang yaitu udah jadi si P. Oke, nyampe insert first, ada yang masih bingung apa nggak? Soalnya emang CSLL rada ribet di situ sih, yang tadinya insert first itu. Coba sebentar, aku liatin. Insert first, cuman 2 line doang, jadi berapa nih? Berapa line? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 line. Emang agak ribet sih. Yang nanya nggak? Pokoknya yang penting tuh kalian pikirin dulu caranya data terakhir itu ngepointing ke data yang baru, eh, data yang elemen yang baru kalian mau masukin. Di kasus ini kan yang ada datanya si P kan. Berarti ya kita cari dulu data terakhirnya, baru kita pointing si next Q-nya ke si P. Setelah itu baru next P-nya kita sama dengan first L-nya kita jadiin si P. Oke, gitu dong sih insert first. Oke, selanjutnya insert last. Di sini first L. Ini seharusnya nge-pointing ke sini. Ini data terakhir nge-pointing ke data pertamanya atau first L ya. Ya ini sama si first L. Kalau misalnya first L sama dengan 0, aku lupa tambahin lagi. Ya berarti, duh, next dari first L kita assign jadi si P atau first L ya. First L. Nah buat else ya, pertama sama kayak tadi kita nyari data terakhirnya dulu. Kita udah dapat nih si Q. Ya udah, P-nya udah hapus dulu relasi yang di sini. Next Q-nya itu berarti next Q itu kan Q ini data terakhir ya. Ini Q. Next Q-nya berarti kita pointing ke si P. Nah, terus baru si next P-nya itu kita pointing ke si first L. Udah deh, itu jadi insert class. Jadi sebenarnya logikanya di insert class itu harusnya lebih gampang daripada insert first. Soalnya dia nggak usah mindahin si first-nya. Oke, buat find sama aja. Ya paling tambahin kondisi dan si P tidak sama dengan gimana ya? P sama dengan first L, next P deh. Next P tidak sama dengan first L. Oke, buat find gitu aja. Insert after juga sama sih. Karena sama kayak insert after SLL biasa. Sama. Nah, buat delete first. Yang pertama kayak DLL tadi itu di atas kita ngecek dulu first L itu sama dengan 0 apa enggak. Kalau misalnya first L sama dengan 0 ya udah kita print list kosong. Terus kita cek juga jika si next first L-nya itu sama dengan first L, ya berarti sebentar ini kurang tutup kurung.
Berarti jika si next first L-nya itu sama dengan first L, berarti datanya cuma satu kan? Yaitu berarti kita langsung aja assign si P itu dengan first L, nah first L-nya langsung kita nullin aja. Selanjutnya buat delete first, ini sama kita cari dulu data terakhirnya. Setelah itu pokoknya selalu simpen si first L itu ke dalam P. Kalau misalnya kalian delete first, mau ngedelete si first-nya. Setelah itu next dari data terakhir atau data si Q atau elemen Q, kita assign oleh next P. Karena next P itu kan sebentar, P sama dengan first L. Oh ya, ini benar-benar. Next P. Berarti si next Q-nya ini kita assign ke si next P. Nah, terus first L-nya itu kita assign oleh next P, yaitu data setelah first L yang awal. Ini kan first L awal, si P itu first L awal. Setelah itu tinggal si next P-nya itu uh, kita assign oleh null. Jadi kita memutus hubungan si elemen P ke dalam mutus hubungan di dalam mutus hubungan si P di dalam link list-nya. Nah, itu maksud aku. Jadi kita si next P-nya itu kita nullin. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Buat delete first CSLR. Oke. Oke. Ini buat delete last. Sama kayak tadi di atas yang di delete first. First L kita cek dulu kalau misalnya sama dengan nol, sama dengan nol. Kita bakal print list kosong. Kalau misalnya next first L sama dengan first L, ya udah berarti kita si P-nya itu bakal diassign sama dengan first L-nya kita nullin. Nah, ini kita sama kayak tadi yang aku bilang, kita pokoknya kalau misalnya di CSLL itu, kita cari data terakhirnya dulu. Ini aku bikin address Q, first L. Nah, terus kondisinya itu jika next Q-nya itu tidak sama dengan first L, dia bakal ngeloop terus. Kalau misalnya loop-nya udah berhenti, ya udah berarti kita tinggal assign aja nih si P sama dengan next Q. Terus si next Q-nya ini dia bakal ngepointing ke si first L. Coba ya, aku coba gambarin dulu. Ini first L. Duh, yang harusnya tadi ya gini kan. Nah, kita udah dapat Q-nya nih. Si Q. Oke, berarti Q-nya di sini kan. P sama dengan next Q. Berarti si P-nya itu ngepointing ke si ini. Data terakhir ya. P sama dengan next Q. Setelah itu si next Q-nya, berarti next Q itu kan relasi yang ini. Ini bakal kita pointing ke si first L ya. Berarti jadi gini. Oh ya, paling kurang ini sih. Next P sama dengan nol. Next P sama dengan nol ya benar. Berarti P-nya kan tadi di sini. Nah, si next-nya itu kita pointing ke si nol. Yang tadinya harusnya itu si next P-nya itu pointing ke si first L kan. Oke, buat delete last gitu aja. Ada mau ditanyakan sebelum lanjut ke delete after? Nah, ya. Oke, buat delete after ini sama kayak single link list. Jadi kita find dulu
si preknya, setelah itu P kita assign oleh next prek kita assign oleh next P-nya kita assign null. Oke, paling gitu aja. Coba sebentar. Kita bikin buat CSDLL, CDLL, sorry. Ini ADT-nya pasti bakal sama CDLL, create new list-nya sama, allocate P, next P, ini pasti sama, paling di insert first-nya nih. Next P sama dengan first L, ref sama dengan first L, P paling di sini ya, ref first L sama dengan P, first L sama dengan P, terus kita tambahin ref dari si first L itu sama dengan si last L. Ya berarti kalau misalnya bedanya doubling circle doubling list sama doubling list biasa. Sorry, ada yang wah extend kau. Coba cari. Waduh, harus premium. Dan nanti kalau misalnya tiba-tiba mati, aku bakal ngasih link lagi ya. Udah, ternyata Meet sekarang udah nggak gratis guys. Ya, ini kita tinggal tambahin aja si pref dari si first L yaitu um, sama dengan last L sama next dari last L kita assign all ke first L karena first L-nya ini baru kan, first L-nya itu sama dengan P. Nah, paling kita bakal nambah-nambahin gini kayak gini aja sih. First L sama dengan P buat di insert class-nya. Oh ya, aku tanya dulu deh, insert first aman nggak buat C double list? Ini yang paling kalian harus liatin ininya sih. Jadi kan karena dia circular, ya berarti si pref dari first L-nya karena yang tadinya itu si P, ya berarti masih nol dong prefnya si P. Em, kita assign ke si last L, terus dari next last L-nya kita assign ke si first L baru, yaitu si P. Paling gitu aja. Terus buat insert class, berarti kita tambahin aja next class. L-nya itu, benar. Sama dengan first L, terus ref si first L sama dengan last L. Oke, insert class ya paling gini-gini doang sih. Kita nambah-nambahin ini doang. Sama oh ya ini di sini aku lupa. First L sama dengan P. Ini berarti aku harus tambahin juga pref dari first L sama dengan last L. Ya sebenarnya um, last L itu ya si first L sendiri gitu. Soalnya P-nya sama kan. Nah, terus si next dari si last L, kita sama denganin first L. Ini aku copy aja. Nah, di insert class yang di sini juga. Oke, buat insert first sama insert class ada yang mau ditanyakan? Oke, buat find. Ini find harusnya sama, bedanya itu paling di sini doang. If P, sebentar, ini harusnya next P tidak sama dengan first L. Karena ya dari si next last L-nya itu kan dia bukan ngepointing ke nol lagi kan. Dia udah ngepointing ke first L. Karena dia circular.
Jadi di kondisi ini yang tadinya ya si P-nya itu tidak sama dengan nol, ini kita ganti next P-nya tidak sama dengan first L. Oke, buat insert after harusnya sama aja. Ini paling di delete first. Kita pertama ngecek first L sama dengan nol apa enggak. Kalau misalnya sama dengan nol, ya berarti kita print aja list kosong. Setelah itu kita cek jika si next first L-nya itu sama dengan um, first L. Nah, ya udah bener. P-nya kita assign ke first L. First L-nya sama dengan nol, last L-nya sama dengan nol. Ini udah sama. P-nya kita terus kondisi kalau di mana si datanya itu lebih dari satu, P-nya kita assign first L, terus first L sama dengan next P. Terus first L sama dengan next P. Ref dari first L sama dengan nol. Nah, di sini kita ganti ref dari first L yaitu sama dengan last L. Karena uh, first L yang baru ini dia prefnya itu masih ngepointing ke si first L yang lama kan ke si P ini. Nah, makanya kita si prefnya itu kita ganti ke si last L. Nah, berarti ya udah kita tinggal tambahin juga si next dari last L kita assign ke first L. Oke. Lanjutnya ke delete last. Dia ngecek pertama sama kayak di atas, first L sama dengan nol apa enggak. Kalau misalnya sama ya berarti dia print list kosong. Setelah itu dia ngecek kalau misalnya elemen yang di dalam doubling list itu cuma satu, berarti kan jika si next dari first L itu sama dengan first L, kita bakal ngasain si P sama dengan first L sama dengan nol, last L sama dengan nol. Oh ini sama. Setelah itu kondisi di mana si Elsa itu kondisi di mana elemennya itu lebih dari satu, kayak kita assign seperti biasa ke last L kalau delete last. Terus last L kita ganti jadi pref last L ya benar. Next last L ya kita ganti yang tadinya nol karena ini circular berarti kita pointing jadi ke si first L ya. Setelah itu kita tambahin juga karena ini last L ya baru. Berarti dari pref dari si first L bakal di-assign ke si last L. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Soalnya ini delete after harusnya sama. Sama kayak DLL biasa. Ada yang mau ditanyakan tidak? Eh, ya benar. Iya, betul. Ntar si file-nya mana sih? Oh ini. Ini first ada sebenarnya first L. Oke, kita berarti lanjut ke ini split sama merge. Nah, split sama merge. Loh, kok tidak ada? Aku simpan di mana tadi? Delete last. Oh, after. Oh ini split. Oke, ini aku jelasin dulu split sama merge itu gunanya apa. Harusnya dari namanya sendiri kalian harusnya udah kebayang sih. Split itu buat apa, merge itu buat apa. Tapi buat yang belum kebayang, ini aku jelasin dulu.
Misal kita punya elemen, ada 6 elemen, ada 6 elemen di dalam satu DLL. Aduh, jelek banget. Ini double linked list berarti dia ada first L, ini ada last L. Oke. Jadi gunanya si split ini kita ke split dulu. Ini kita bakal em, eh, membagi dua si satu list menjadi dua list. Jadi yang tadinya ini list L, kita bakal pecah jadi eh, ada list L sama list L1. Caranya kita pertama bakal nyari banyak data pada listnya dulu. Biar kita tahu nilai tengah dari si listnya itu berapa. Oke, ini seharusnya di Alpro kalian udah sering nemuin kayak gini, tapi ini bedanya cuma di dia ngelupnya itu pakai ngelup link list gitu, bukan ngelup kayak biasa. Ya jumlahnya itu kita assign oleh 0, terus address queue-nya itu sama dengan first L, terus kondisi dari si while-nya itu jika queue-nya tidak sama dengan 0, berarti jumlah kita bakal increment. Nah, terus setelah itu queue-nya kita bakal next queue terus. Kalau misalnya queue-nya udah sama dengan 0, berarti kita udah dapat dong jumlah data dari uh, doubling list ya. Kita bakal simpan di variabel jumlah. Setelah itu kita bakal em, ng- ngedapetin indeks tengah dari doubling list ini dengan cara kan tadi kita udah dapat eh, jumlah elemennya kan. Ya udah tinggal kita bagi dua aja. Tengah sama dengan jumlah bagi dua. Nah, terus ini kita bakal nge-assign I sama dengan satu ini buat ngecek dia tuh I-nya itu udah sama dengan tengah apa belum. Kalau misalnya I-nya sama dengan tengah, ya berarti ini kita bakal si relasi yang ini berarti kan tengah tuh di sini kan. Berarti kalau misalnya kita di loop ini udah kelar, kita bakal copot relasinya ini. Kita bakal hapus relasi yang di sini. Oke. Ini kita misal loopnya udah kelar, setelah itu kita udah dapat data tengahnya itu berarti si Q kan. Berarti kita jadiin si last L-nya itu sama dengan Q. Q itu yang ini ya ceritanya. Q yang itu last L sama dengan Q, berarti last dari si L itu ada di sini pindah. Yang ini hapus, last L pindah ke sini. Last L. Setelah itu kita ganti pref dari yang ini kan. Ini kita bakal hapus relasinya. Setelah itu, hmm, tunggu. Ini harusnya gini aja, biar nggak pusing. Ini masih dibutuhin, Neng. Terus L1 sama dengan next Q. Berarti first dari si L1, ini kita bakal assign ke dalam sini. First L1. Ini kita bakal assign ke next Q. Next Q-nya kan yang ini ya. Ini. Nah, baru kita putus sorry, hubungan relasi dari next Q em, ke elemen-elemen berikutnya. Berarti kita tinggal putusin aja nih si next queue-nya. Next queue-nya kita assign oleh 0. Nah, itu udah kita dapat dwelling list. Yaitu yang pertama si L, yaitu data dari awal ke tengah. Terus L1 dari data, uh, sorry,
elemen tengah ke elemen terakhir. Oke, buat split ada yang mau ditanyain nggak? Ini sepertinya kayaknya bakal keluar sih buat di ujian besok kayaknya ya. Ada yang mau ditanyain tidak? Oke, nggak ada ya? Masih ada kan waktunya? Waduh, udah di bawah 1 menit. Tunggu, kita tunggu ini selesai dulu terus join lagi ya. Oke, udah kelihatan belum share screen aku? Kelihatan ya? Aman Kak. Selanjutnya, tadi buat di split ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada ya? Udah kita langsung lanjut ke merge. Merge itu kebalikannya dari split. Yang tadinya split itu kita misahin misahin satu link list jadi dua. Kita ngegabungin buat merge itu kita ngegabungin dua list ngejadi satu gitu. Oke. Misalnya kita punya list di sini, terus kita punya juga di sini. Bisa, oh, oke. Di sini, ntar aku lupa nge-returnnya. Return L. Di sini berarti first L1, ini first L2. Oke, berarti tugas kita itu um, ngegabungin dua list ini jadi satu. Itu list L. Yang pertama-tama kita bakal nge-assign si list L itu sama dengan L1. List L1 tuh yang ada di sini. Ini kita berarti si L itu punya semua elemen yang ada di L1 dong. Setelah itu berarti kita tinggal ini kalau eh ini aku pakai metode kita ngandelin fungsi-fungsi yang udah kita bikin di atas. Jadi kita pakai delete first sama insert last. Jadi kita bakal nge-delete si L2, kita nge-loop nih.
Si first L2 kalau misalnya first L2-nya dia bakal ngeloop terus kalau misal first L2-nya itu masih ada datanya atau tidak sama dengan null. Kalau misalnya first L2-nya itu tidak sama dengan null, berarti kita delete first. Berarti ini kan, ini kita delete. Setelah itu dia bakal disimpan jadi P. Nah, setelah itu tinggal kita insert class ke list L. Berarti dia bakal si P ini kita bakal bentar, si P itu bakal ngegabung jadi ke si list L. Nah, terus kita ini bakal loop terus sampai data yang di L2-nya ini habis. Berarti kan di sini P-nya udah si P si first awalnya itu udah ke delete, terus di insert class ke L. Nah, itu habis itu ngecek lagi dong kondisinya. First L2 itu tidak sama dengan nol apa enggak? L2-nya pindah ke sini kan? L2, first L2-nya. Oh, si first L2-nya masih tidak sama dengan nol. Berarti kita ngeloop lagi, kita delete first. Setelah itu kita insert last. Habis itu udah, berarti data yang di L2 udah habis dong. Ya udah kalau misalnya data di L2-nya itu udah habis, loop-nya kelar. Setelah itu baru kita return si L-nya. Udah sih. Ini merge kalau misalnya pakai fungsi yang udah kita bikin, jadi lebih gampang. Oke, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Dari merge. Kak, mau nanya Kak, Ya. yang list L itu masuk ke kamus atau kemana ya Kak? Oh ya, ini harusnya masuk ke kamus. Belum aku bikin. Oke Kak. L list. Ini ya. Ini juga sebenarnya belum aku masukin nih. Harusnya kan ada jumlah, ada ada tengah, terus ada apa lagi? Buat integer itu aja. Setelah itu ada address Q. Oh, Q address sudah. Itu sih paling itu buat merge sama split. Nah, buat di CSLL belum aku bikin. Coba aku bikin sekarang juga ya. Program split. List in. Aku copy aja. List in out L1. Jum tengah. Ini harusnya sama jum. Oh, paling ini Q-nya itu tidak sama dengan next first L. Ini kita inisialisasinya sama satu aja. Karena si Q-nya itu nggak bakal nyakup si data terakhirnya berarti kalau misalnya kayak gini. Berarti ini kita tambahin aja sih satu. Setelah itu ini sama tengahnya itu kita assign oleh jum dibagi 2. Terus Q sama dengan first L sama, nah paling beda di sini nih. Last L sama dengan Q. Sebentar, last L sama dengan Q ref. Last L. Ini kita juga nggak ada last L sih. Berarti Q kita bakal assign ke first L. Oh, itu nanti aja deh. Q sama dengan first L. Saya Q-nya bakal kepake. Last L sama dengan Q. Ini juga nggak kepake.
Coba ya. First L sama dengan ini first L 1 sama dengan next Q benar. Next Q sama dengan no. Nah, ini next Q-nya kita ganti ke first L. First L1 itu sama dengan next Q. Next Q sama dengan first L. Terus paling tinggal kita ngeloop lagi buat ngeganti sebentar. Oh ya benar. Kita bakal ngeloop lagi si L1-nya itu dikarenakan data terakhir dari si L1-nya itu dia masih ngepointing ke si first L yang lama. Berarti misal ini kita ada yang kita sama first L1 ya. First L. Kita bikin address Q udah deh. Q sama dengan first L1 while next Q tidak sama dengan next Q tidak sama dengan first L. Q-nya kita bakal next terus Q. Setelah itu and while. Nah, kita udah dapet nih next Q-nya itu. Berarti kalau misalnya kondisi ini udah kelar, berarti next Q-nya itu udah sama dengan first L kan. Nah, ya udah tinggal kita ganti aja. Next Q sama dengan first L1. Oke, dari split CSLL di sini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Oke, ada yang jawab, solusiin udah ngerti semua ya. Oke, lanjut ke merge. Ini harusnya mirip-mirip. List L1. Setelah itu while first L2. Oh ya, ini malah nggak ada yang diganti harusnya. First L2 tidak sama dengan no. Delete first. Iya, udah sama ini. Buat merge di CSLL sama DLL sama. Nah, biar kalian ada effort sedikit ya, kalau kalian mau, kalian bikin split sama merge-nya buat circular doubling list sendiri. Ini kan aku udah bikinin yang CSLL sama DLL ya. Nah, kalian coba bikin deh buat circular doubling list ya. Soalnya takutnya em, aku kan udah bikin CSLL sama DLL, apesnya pas hari Sabtu keluarnya yang circular doubling list gitu. Nah, ini buat PR kalian lah. Masih ada hari besok buat ngerjainnya, nggak usah dikumpulin. Itu jadi buat latihan kalian aja sebelum ulangan hari Sabtu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Paling itu aja sih. Sebentar, aku bikinin form buat absen dulu ya. Kak, mau nanya dong. Boleh, silakan. Kemungkinan nanti ujian tuh bakal ada sorting gitu nggak ya? Kalau itu aku nggak tahu karena aku belum dapat soalnya ya. Tapi kalau misalnya dari kisi-kisi Pak Hanifan kasih, itu cuman ada paling split sama merge doang yang kalian belum pelajarin lah paling. Coba deh, aku cek lagi.
Harusnya sepertinya nggak ada. Soalnya aku dapet pas itu temanku ada yang nanya juga, buat responsi itu materinya apa aja. Nah itu cuman sampai split sama merge doang. Bentar ya aku cek lagi, takutnya aku salah lihat lagi. Mulai dari nih, kata Pak Hanifan ya. SLL, DLL, CSLL, CDLL, mulai dari deklarasi, create list, create element, searching, split, merge, insert, delete element, pengecekan list kosong. Nah, udah ada semua kan di situ. Buat pengecekan list kosong ya kalian tau lah. Kalau misalnya DLL ya, kalau misalnya first L sama dengan nol, ya berarti listnya kosong. Semuanya gitu, Deng. Gitu. Jadi, harusnya tidak ada ya, berdoa aja. Sebentar. Bisa diinin apa ya? Sampai 11. Sudah. Gitu. Nih, buat absen. Coba bisa nggak? Buat absen udah aku taruh di chat ya. Coba kalian isi. Oke, paling kalau ada yang mau nanya lagi nggak sebelum aku tutup nih responsi? Halo, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Oke, dikarenakan nggak ada yang menjawab, berarti aku asumsiin udah pada ngerti semua semua lah ya. Terus aku doain juga buat nanti ulangan hari Sabtu lancar, jam 8.30 ya kalau nggak salah tuh. Kalau gitu aku tutup responsi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian kalau misalnya ada yang mau ditanyain lagi boleh chat aku secara personal ya. Oke, Kak. Oke, Kak. Makasih ya, Kak. Makasih Kak. Salam. Makasih, Kak.